Kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Pada pimpinan penyertaan-Mu ya Bapak. Kau lindungi kami mau beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kami. Dan juga usir segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya. Hamba-Mu patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami Engkau urapi dan kami mendengarkan firman-Mu. Khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, berkati Tuhan, agar ia menyampaikan sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam dulu. Bentar. Ya, kita akan masuk dalam pujian sembah kita karena saya percaya bahwa sepanjang minggu yang baru berlalu, kita banyak juga diingatkan tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan 10 hari Pentakosta juga ada banyak dari antara kita terus tetap setia untuk meminta ya pengurapan baru, anggur baru untuk kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Biar anggur baru juga tercurah sore ini atas kita semua ya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, hey, hey. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya sore ini Tuhan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
nyata kuasa-Nya. Oh, nyata kuasa-Nya. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, bahkan ketika Engkau naik ke surga Tuhan Yesus, Engkau juga memberi kesempatan para murid-murid-Mu pada waktu itu berkumpul dan menanti-nantikan penolong yang setia, Roh Kudus-Mu yang tercurah, bahkan bukan di sana saja, sampai kepada kami hari ini. Oleh Roh-Mu saja Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sampai detik sore ini Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji, memuliakan Engkau, dan mengingat betapa Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita sembah, katakan bersama-sama. Tinggi selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku tahu rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku tahu rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena roh-Mu di dalam kami tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini, oleh karena roh-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat hamba-Mu, Pak Pendeta Komingguan yang terus setia, bertekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan juga, buat Pak Agustinus Wijaya ya Pak. Terima kasih buat setiap kami yang sudah ada maupun yang nanti akan bergabung. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat roh-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih buat hati kami yang dapat datang, merendahkan diri dan sujud menyembah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas persekutuan kami sore hari ini Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendetaku. Ya, silakan hambanya Bapak Agustinus Wijaya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya, salam. Kita berdoa dulu. Ya, ya. Bapak kami di sorga, terima kasih kalau pada sore hari ini kami berkesempatan di Family Ministry ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau punya rencana terhadap Family Ministry ini. Dan urapi kami semua yang hadir di via Zoom ini Tuhan, kiranya Kau berkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya katakan amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita mau belajar ya sama-sama. Dari temanya ya intinya ya menang atas diri sendiri lah. Karena kalau yang saya alami gitu ya, pada saat kita istilahnya dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan ngalamin dalam melayani Tuhan itu yang jadi penghalang terbesar itu adalah ya kadang diri kita sendiri loh. Jadi maksud saya adalah begini, kadang kita itu sudah tahu teorinya, teori istilahnya, ayatnya di mana, apa. Nah, pada saat kita mau mempraktekkan firman itu, kadang yang penghalang utamanya
ya diri kita sendiri. Kalau ngomong teori, tahu nggak? Ya tahu. Oh itu ternyata kedagingan dan sebagainya lah, ya kan? Tapi ya kadang-kadang akhirnya begini, antara apa yang kita omongkan dengan yang dilakukan kadang berbeda. Sudah berkomitmen, terus kemudian ya kita batalin sendiri dan sebagainya lah. Nah, salah satu, nah ini saya juga lagi belajar sama-sama bagaimana sih agar kita istilahnya tetap bahasa sederhananya sih stabil ya, stabil. Jadi nggak ada kalanya kita on fire tinggi, tapi nanti ada kalanya berapa bulan kemudian mulai turun, nanti nunggu lagi naik lagi. Bukan, tapi yang saya mau ini adalah yang saya mau bicarakan adalah kita belajar untuk apa namanya istilahnya stabil, stabil dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal rohani, dalam hal pelayanan gitu lah. Nah, kalau saya lihat ya, kita coba lihat dulu di Roma ya, Roma 8 ayat 37 tuh. Roma 8 ayat 37 satu ayat aja. Roma 8 ayat 37 dikatakan nih, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Nah, ini jemaat-jemaat di Roma ini luar biasa loh. Dalam arti maksudnya begini, dalam arti hal mentalitasnya mereka itu luar biasa. Karena di ayat ke-35 Rasul Paulus ngomong begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanian atau bahaya atau pedang. Jadi ini adalah resiko-risiko yang istilahnya tertinggi lah. Penindasan, penganiayaan, kelaparan, bahkan istilahnya bahaya sampai mati. Nah, tapi mereka jemaat-jemaat di Roma ini luar biasa. Mereka istilahnya banyak yang sampai sampai meninggal karena memang kan di waktu zaman-zaman di jemaat Roma ini kan memang banyak sekali yang jemaat Roma itu dibunuh oleh kaisar ya, karena mereka dianggap musuh negara. Nah, tapi mereka menurut sejarah jemaat Roma nggak hilang, nggak maksudnya nggak berkurang. Walaupun ada tekanan, ada aniaya, tapi jemaatnya makin lama makin berkembang. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, istilahnya adalah begini, mereka itu stabil. Nah, saya lagi mempelajari salah satunya adalah eh, karena kadang istilahnya begini, kita tidak menggunakan kuasa Roh Kudus setiap saat. Dalam hal-hal rohani, mungkin kita berdoa dan sebagainya, tapi dalam menjalani hari-hari, nah, pada saat menjalani hari-hari ini, yang membuat akhirnya rohani kita juga tidak stabil. Ini. Nah, nah hari ini kita mau belajar, salah satunya adalah begini, karena aktivitas manusia duniawinya itu mendominasi aktivitas manusia ya inilah manusia duniawinya lah itu lebih mendominasi daripada yang hal-hal yang rohani. Nah, akhirnya dari cara berpikir dan cara bertindaknya pun berbeda. Kalau ngomong teori tahu. Saya juga istilahnya teori-teori mengenai rohani dan sebagainya harus mematikan kedagingan dan sebagainya hidup dalam roh tahu. Cuma kan jalanin prakteknya itu kuncinya di situ. Nah, saya mempelajari ini ilmu pengetahuan lah, ilmu pengetahuan. Ternyata dikatakan begini, orang stres, ceritanya stres lah. Orang stres kan labil ya. Orang stres itu labil. Ternyata kalau menurut psikologi, orang stres adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Contoh, aduh hari ini kok saya begini ya. Aduh, sering menyalahkan dirinya sendiri. Itu sudah termasuk dalam kategori ini menurut ilmu pengetahuan lah, kategori stres. Jadi orang kalau bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu berarti nggak stres. Nah, salah satunya adalah saya coba pelajari ya, bukan berarti saya lebih pintar dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Eh, Coba kita lihat di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat ke-5, satu ayat.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ini kan Amsal. Nah, kalau kita ngomong suruh percaya kepada Tuhan, pasti percaya. Karena percaya atau iman kan sumbernya dari hati. Hati percaya. Sumbernya hati percaya karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, pertanyaannya adalah, tapi di sini dikatakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, dan dikatakan ini nih, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi kadang kita sering kalah dalam hal terhadap diri sendiri, gitu ya, karena kita lebih banyak mengandalkan di pengertian sendiri. Ini lebih banyak istilahnya Pak terhadap cara berpikir. Saya pelajarin ya. Kalau ngomong percaya kepada Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan, ya kan? Tapi salah satu penyebab kenapa istilahnya eh, karena katakanlah gini lah, katakanlah orang berdoa di Alkitab di Markus 11 dikatakan begini, kamu tinggal ngomong aja, kamu meminta apa nanti juga dikasih, yang penting kamu yakin bahwa apa yang kamu minta pasti dikabulkan, ya kan? Itu kan hati percaya. Cuman kadang pikiran kan yang ini, pikiran kan jadi medan pertempuran ya, yang membuat apa yang kita yakinin itu jadi ragu-ragu. Nah, ini yang saya sebut tidak stabil. Karena apa? Kita punya pemikiran-pemikiran lain selain pikiran Kristus. Pemikiran-pemikiran lainnya itu datangnya dari mana? Datangnya dari pengalaman hidup. Datangnya dari kenyataan atau realita hidup. Itu kadang yang nggak sesuai dengan firman. Ini sehingga istilahnya nanti percayanya jadi berkurang. Nah, begitu kita istilahnya lebih banyak mengandalkan pengertian-pengertian sendiri, kitanya mudah galau. Mudah galau. Kalau di Alkitab kan sih kelihatannya gampang banget, ya kan? Berdoa, minta, percaya dikabulkan, nanti dikabulkan. Nah, ini masalahnya kemudian pada saat realitanya atau praktek kenyataannya nggak seperti apa yang diucapkan, apa seperti yang difirmankan. Nah, ini salah satunya adalah kendala di pengertian. Jadi saya mau tekankan di sini adalah begini, bersandar kepada Tuhan, ya kan, bukan berdasarkan kemampuan diri sendiri. Kita berdasar kepada Tuhan ya karena kuasa Roh Kudus. Kita tahu nggak teorinya tahu. Nah, praktek yang sederhananya aja adalah sederhana aja lah. Ini saya kan banyak pelayanan, kadang-kadang pelayanan lah ya. Ini ya eh, saya buka aja. Ini kan nggak banyak orang lah. Eh, Katakanlah ini contoh aja contoh. Katakanlah sebuah pelayanan lagi butuh dana, ya kan? Ini sebuah pelayanan lagi butuh dana nih. Nah, pada saat membutuhkan dana, itu kan yang kepikir cari dananya dari mana. Itu aja dulu opsinya kan, cari dana dari mana. Nah, opsi yang pertama yang rohani adalah begini, bersandar kepada Tuhan aja, andalin Tuhan. Salah satunya adalah dengan berdoa. Opsi yang kedua apa? Opsi yang kedua mulai dong bikin proposal, nanti sebar-sebar ke orang. Nah, ini yang saya maksud, kadang kita punya opsi A, kadang punya opsi B. Ini sehingga akhirnya kita bersandar pada pengertiannya sendiri. Seolah-olah kurang lebih bahasanya begini. Kalau Tuhan nggak nolong, proposal yang jalan. Atau mungkin terbiasa nggak ditolong, jadi langsung aja pakai proposal. Gampang, Pak. Karena ada teman saya yang ngomong begini, Pak, kita sih tahu, Pak. Kalau kita lagi butuh dana, kita tahu kita harus andalkan Tuhan. Kita harus berdoa. Cuman permasalahannya adalah begini. Kalau berdoa nggak tahu kapan dijawabnya. Tapi kalau pakai proposal, kita langsung tahu dia mau nyumbang atau nggak nyumbang. Kalau dia nggak nyumbang, ya kita cari lagi. Nah, ini yang saya maksud adalah apa? Kadang kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Sehingga akhirnya apa? Bahasa saya sederhana, nggak yakin.
nggak yakin Tuhan tolong. Nah, begitu kita nggak yakin Tuhan tolong, akhirnya kita mengandalkan diri kita sendiri, berdasar pada pengertian diri kita sendiri. Ini aja. Kadang sederhana, saya sampai pernah ngomong-ngomong, Pak, sama ya, sama pelayan-pelayan Tuhan ya gitu, sampai ada yang ngomong ke saya begini, Pak, proposal itu Alkitabiah loh, Pak. Dia ngomong gitu, kan saya coba Pak, andalin Tuhan. Oh, enggak Pak, proposal juga Alkitabiah. Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang saya mau katakan begini, ini saya ada sedikit cerita, saya pelajari mengenai kata berkat. Karena saya pelajari di Alkitab, ternyata manusia itu ya diberkati dahulu baru bekerja. Ini versi Alkitab. Coba kita lihat ya, manusia itu diberkati dulu, baru setelah itu bekerja. Sementara pengertian dunia, ya bekerja dulu lah Pak, kalau nggak bekerja gimana mau diberkatin? Coba kita lihat nih, di awal penciptaan, nah, kejadian 1 berarti ya. Kejadian 1, coba mulai dari ayat 26 nih, manusia diciptakan. Saya bacakan ya, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, dan diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Setelah Allah menciptakan manusia, ayat 28-nya nih, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang dan yang merayap di buru bumi. Nah, ini dari sini aja kita tahu bahwa kita itu diberkatin lebih dulu baru melakukan pekerjaan. Nah, kemudian kalau istilahnya kalau kata diberkatin atau berkat kan kalau di perjanjian lamanya apa istilahnya ada yang istilahnya barak ya. Nah, ternyata barak itu selalu berhubungan pada saat diucapkan kata-kata barak itu kondisinya sedang dalam penyembahan. Jadi orang istilahnya mengangkat tangan terus kakinya berlutut, kakinya turun ya. Kata-kata begitulah. Kata barak itu diucapkannya pada saat lagi menyembah. Jadi berkat sangat-sangat dekat berhubungan dengan penyembahan. Nah, ini yang menurut saya salah satu agar kita menang adalah dalam itu ya. Pertama ya harus percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Jangan andalkan cara berpikir. Karena berpikir itu caranya adalah merasionalkan ya. Kalau masuk akal baru diterima. Kalau nggak masuk akal kadang nggak diterima. Contoh sederhana aja lah. Kalau saudara dengar yang waktu Tuhan Yesus ngomong, kalau imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung itu pindah. Ya, maka gunung itu pindah. Asal jangan bimbang. Dikatakan kan seperti itu. Nah, kalau pikiran yang bermain, oh, bagaimana mungkin itu gunung itu berpindah? Lebih baik sih saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, gunungnya itu Tuhan yang pindahin, bukan saya yang ngomong. Nah, ini kan Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita punya otoritas, punya otoritas kuasa lah, ya kan? Nah, permasalahannya adalah pada saat kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, ya kan? Kadang kita jadinya meragukan firman. Itu aja sih. Salah satu kita menang terhadap diri sendiri adalah mulai harus belajar menaklukkan cara berpikir. Saya sih belajar juga lagi melatih. Salah satu cara melatih saya adalah pikiran tunduk sama firman Tuhan. Bahasa sederhananya sih, kalau firman ngomong A, ya saya pikiran jangan nolak. Walaupun pengalaman-pengalaman hidup kadang belum pernah dialami. Tapi dari sini kita belajar menang terhadap apa? Terhadap pertempuran terhadap diri sendiri.
Caranya bagaimana? Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Kalau ngomong percaya iman, semua orang punya iman lah. Kan imannya nggak perlu gede-gede, hanya sebiji sesawi aja udah cukup. Iya kan? Cuman permasalahannya kadang kita punya cara berpikir. Salah satu yang menentukan cara berpikir, salah satunya adalah begini. Apa kata orang? Itu. Jadi kadang kita kalah oleh suara yang banyak. Apalagi kalau dalam hal-hal pelayanan. Dan dalam hal pelayanan kan campur-campurnya banyak sekali. Dan semuanya dibungkus oleh kata yang namanya rohani. Tapi di dalam rohani itu banyak juga yang istilahnya dalam memutuskan, dalam bertindak, dasarnya adalah pengertian sendiri, bukan firman. Nah ini yang saya maksud, saya belajar juga, lagi belajar, agar kita bisa menang, karena kuasa Roh Kudus. Salah satu caranya adalah ya belajar cara berpikirnya itu dirubah. Kalau Tuhan sudah ngomong A, ya percaya pasti itu terjadi. Nah, ini kita pasti kalau kalau kita bisa bisa melakukan hal-hal seperti ini ya, kita pasti menang sih. Karena intinya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, saya kadang suka nemu kata-kata bagi Tuhan nggak mustahil itu ada dua hal. Dua hal. Yang satu adalah benar-benar dia mempercayai bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Jadi pada saat dia ngadapin sesuatu yang benar-benar suatu problem yang berat, kemudian dia berserah kepada Tuhan, dia bisa mengucapkan suatu keyakinan, enggak lah, saya pasti bisa lolos dari masalah ini, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kata bagi Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, salah satunya karena punya keinginan yang enggak. Itu aja, salah satunya. Sebenarnya karena keinginan daging atau keinginan diri sendiri yang muluk-muluk lah. Yang muluk-muluk. Contoh aja, contoh. Misalnya contoh. Ini sorry itu saya lah, berhubungannya dengan materi. Contoh misalnya ada orang gajinya sebulan 5 juta lah UMR, tapi kepengen punya bisa bisa beli ruko. Ini contoh aja lah, pengen punya ruko, kepengen punya mobil dan sebagainya. Kenyataannya rumahnya kontrak misalnya. Karena dia punya keinginan kayak gitu, terus dia ngomong kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah, pengertian kata bagi Tuhan gak mustahil, itu dasarnya satu karena keinginan diri sendiri. Bukan atas dasar bahwa Tuhan itu pasti mau tolong saya. Tuhan itu pasti mampu tolong saya. Yang satunya dasarnya adalah karena kepengen, Pak. Karena kepengen, istilahnya karena kepengen, ya kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Cuman hanya ngucap aja gitu. Nggak ada keyakinan pasti terjadi. Jadi dasarnya adalah ya siapa tahu. Nah, ini yang menurut saya membuat kita kadang di dalam kekristenan, dalam percaya kepada Tuhan, eh, apa namanya ya, sering tidak mengalami firman. Itu aja. Sering tidak mengalami firman, cuman kepenginnya banyak. Akhirnya karena merasa ya secara rohani sebagai orang percaya Tuhan, akhirnya terucap ngomong bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi dasar untuk ngocap itu berbeda. Dasarnya yang satu keinginan sendiri, dan yang satu lagi dasarnya karena percaya. Karena percaya Tuhan itu memang mampu. Jadi kadang keluar kalimatnya sama, tapi pondasi dasarnya yang nggak kelihatan itu berbeda. Nah ini kalau menurut saya ya nanti outputnya juga berbeda. Jadi intinya adalah eh, agar kita menang terhadap keinginan diri kita sendiri ya satu ya belajar percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya belajar untuk mematikan lah bahasa saya sih gini, menundukkan cara berpikir. Bahasa saya sih sederhana. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, tidak ada option B, tidak ada pilihan alternatif. Nah, pilihan B, pilihan C, alternatif A, second opinion, gitu ya, yaitu pengertian sendiri. Kurang lebih gitu, kalau kita belajar
belajar mempercayakan hidup bahwa tidak ada plan A, plan B lah, tidak ada rencana B, kita pasti bisa menang ya. Kurang lebih demikian firman Tuhan ini Pak Mingguan. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, boleh tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih firman-Mu telah ditaburkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada firman yang sia-sia telah ditaburkan. Kami percaya firman itu akan tumbuh di dalam hati kami, dan kami akan mengendalikan Tuhan sepenuh hati. Kami mau menaklukkan pikiran kami ke atas firman. Pada saat firman telah terucapkan atau firman telah tertanam di dalam hati, kami percaya firman itu pasti jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Ya, Ya, luar biasa hambanya. Ya, memang kita di dalam setiap kehidupan orang percaya ya, kadang-kadang kita nalar berpikir kita ini berbeda ya dengan apa yang ada di pikiran Tuhan. Ya, seperti tadi dikatakan punya pendapatan 5 juta, tapi pengen apa itu? Pengen yang lebih besar ya, pengen kayak seperti ada orang ya, rumahnya di dalam gang tapi pengen punya mobil. Bagaimana itu? Ya, mau taruh di mana mobilnya kan nanti jadi pusing keliling ya. Terus juga apa? Pendapatan 5 juta tapi mau beli mobil yang ratusan juta ya, yang gimana kehidupan kita bisa tercukupi ya. Tapi kita sebagai orang percaya kita harus sepertinya ada di Mazmur 37 tuh itu. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Dan percayanya juga jangan percaya setengah, percayanya juga penuh, yakin Tuhan pasti berkati kita. amin. Amin. Tentunya dengan bekerja keras ya. Iya, Karena di firman Tuhan kan kalau malas jangan makan ya. iya, Kita lihat semut ya. Dia bisa gotong royong ya, bisa saling bantu membantu ya. Terus mencari makanan. Dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya ya. Semuanya bisa dapat bagian. Tentunya dengan kita juga pasti dalam bekerja pasti memerlukan bantuan juga ya, seperti pekerja ya, gimana kita bisa sukses jadi bos ya, tentunya kita juga harus dibantu dengan karyawan-karyawan ya. Nggak bisa kerja sendiri, demikian juga dengan pelayanan ya. Kalau kita sendiri ya buka pelayanan tapi nggak ada yang kita sama-sama belajar ya untuk membina satu dengan yang lainnya, tentunya nggak akan jalan ya dengan sendirinya. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya, kita harus yakin Tuhan Yesus itu pasti berkati kita. Atau kita mau ulet ya, mau rajin. Ya, demikian juga dengan pelayanan kita ya, kita mau belajar terus ya, belajar apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Ya, mematikan diri kita dulu yang penting. Ya. Jadi jangan maunya kita, tapi maunya Tuhan itu apa? Kita harus nurut dulu sama Tuhan. Amin. Ya. amin. Seperti saya lihat Bapak Agustinus Wijaya ya, dia nurut aja sama Tuhan. Kalau mau bawa kemana, ya ikut aja. Ya. Dan saya percaya kalau kita bisa nurut, itu Tuhan senang buat kita juga ya. Karena di firman Tuhan kan dikatakan ya, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus utamakan untuk Tuhan. Ya, dalam apapun aspek kehidupan kita, dalam bisnis, ya, dalam pekerjaan juga, semuanya kita harus utamakan untuk Tuhan dulu. Amin. Ya, karena moto di Family Ministry Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan komanya yang kita mau ya. Maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Apa itu? Berkat ya. Otomatis nanti Tuhan kasih akan berkat. Amin. Ya. Makanya ada satu firman Tuhan yang dikatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati,
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Itu 1 Amin. Korintus 2 ya, ayat 9 ya. Kita harus, tadi dikatakan juga kan Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi kita yang tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20 ya. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Ya. Dan saya percaya Pak Agustinus ini kan pengusaha juga ya. Ya. Dan Tuhan itu bisa pilih ya, yang mau sama-sama sepaham dengan Tuhan. Ya kayak Bu Messi juga saya lihat Pak Dodi ya, Pak Hendra ya. Itu kita harus paham dulu sama Tuhan. Bu Lydia ya, Pak Mani, Pak Anwar ya. Kita harus paham dulu. Dan saya percaya kalau kita paham dengan Tuhan, Tuhan Yesus itu nggak akan membiarkan kita kelaparan. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Amin. Ya. Amin. Kuncinya cuma satu, rajin berdoa juga ya. Tentunya ya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, segala sesuatu yang kita miliki ini itu semuanya dari Tuhan. Dan kita kembalikan juga untuk Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk kampanye. Iya. Bagus. Sama-sama, Pak. Saya Tuhan memberkati istri juga anaknya. Terlebih lagi pelayanannya ya. Iya. Tetap setia, tetap taat ya. Tetap melayani Tuhan lebih sungguh lagi ya. Amin. Amin ya. Saya baru dengar itu GPIA Tangerang Regensi Pak Halim ya. Lagi kurang sehat ya Pak. Iyalah, ya udah umurnya 81. Wah. 81 ya. Tapi pendeta Ari Kanosa 81 juga tuh jalan. Woi. Semangatnya, kemana-mana. Semangat ya. Kemana-mana itu. Nanti tanggal 2 dia melayani kembali di Family Ministry. Ya, kita akan lihat besok pelayanan kita. Besok yang melayani pendeta Ludovicus besok. Dari Brussels. Ludovicus Mardiono. 31 Mei. Kalau tanggal 2 itu pendeta Ari Sanosa ya. Boleh satu pujian pendeta Dodi Menat? Baik. Sebelum doa syafaat, Bu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Bu Messi aja, Pak. Saya di jalanan. Oke. Bu Messi siap doa syafaat? Siap, Pak. Tuh, siap terus. Haleluya. Silakan Ya. Pak Messi. Saya di jalan, Bu Messi. Baik, kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk membawa kita dalam satu karakter yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Kadang-kadang saya juga sadar dan saya kecewa dengan diri saya terus bahwa ketika saya lemah, saya salah berulang-ulang, dan saya akhirnya juga sadar bahwa kalau tanpa Roh Kudus saya nggak bisa apa-apa. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku,
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan tubuh alatku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, mencelihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih padamu, Tuhan, masih sekali lagi beri kami kesempatan, kami bisa ibadah sekalipun melalui Zoom, Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang membatasi kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan Tuhan. Pada sore ini Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman yang datang mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami mau Tuhan mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami tidak menyalahkan diri kami, tapi Roh Kudus itu yang memimpin kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan penghiburan yang dari-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu kata di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh Kudus, kami mampu menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore ini ya Tuhan. Mengasihi hamba-Mu Tuhan, Bapak Agustinus Wijaya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati Tuhan, berikan urapan Tuhan, supaya setiap pelayanannya ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kesehatannya, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah. Karena kami percaya waktu damai, sejahtera, cita, kesehatan itu Tuhan berikan, kami lebih semangat lagi melayani Tuhan. Karena Engkau mau Tuhan, kami punya tubuh yang sehat Tuhan, untuk dapat melayani Engkau, melayani jiwa-jiwa, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati usaha bisnis dari Bapak Agustinus Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga dari Bapak Agustinus, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera dalam keluarganya ya Tuhan. Biar melalui keluarga ini Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan taruh di FM ini buat kami. Dan kami juga percaya Tuhan akan melengkapi, Tuhan berikan dia hikmat, kekuatan, kesehatan. Kami percaya jantungnya Tuhan sudah sempurnakan. Karena Engkau membuat jantung itu sempurna adanya ya Tuhan.
Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan firman-Mu berkata oleh bilu-bilu Yesus aku sudah disembuhkan segala penyakit apapun. Kami mau katakan pada sore ini sudah sembuh di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati istri, anak cucu mantunya, berkati pelayanannya apapun yang dikerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Pak Hendra, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga sudah menyembuhkannya ya Bapak. Karena Engkau juga Pak Hendra dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi Pak Hendra. Kesembuhan, pemulihan sudah terjadi bagi Pak Hendra. Dan biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Berkati istri, anak, cucu mantunya, berkati usahanya, berkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Pak Dodi yang sudah membawa kami dalam pujian. Kami percaya apapun menjadi kebutuhan Pak Dodi, Tuhan sudah mencukupkan. Karena firman-Mu berkata, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Dan Engkau berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segala yang Kau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Dan kami mau belajar memperkatakan setiap firman. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu dapat mengubah segala sesuatu. Firman itu dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan Pak Dodi dan keluarga dan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan dan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan juga memberkati. Makasih ya Bapak, setiap kami yang ada Tuhan memberkati Ibu Lydia di dalam usia yang sudah lanjut. Kami percaya firman-Mu berkata, sampai putih rambutnya Engkau tetap Allah yang menggendongnya ya Tuhan. Dimanapun Tuhan utus Ibu Lydia, Tuhan pakai dia untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidupnya sebagai gembala. Berikan dia hikmat-Mu ya Bapak, supaya setiap keputusan dia ambil itu berasal dari Tuhan. Dan kirimkan banyak jiwa-jiwa untuk datang beribadah di gerejanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang ada, Pak Anfal berkati dalam keluarganya, istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Tuhan Yesus yang ada di Zoom ini, buat Joy, sejabat Tuhan juga memberkati anak muda ini Tuhan. Pakai anak muda ini Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Apapun yang dia kerjakan Tuhan untuk FM ini, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan di dalam sekolahnya, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, dan pakai anak muda ini Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami serahkan semua teman-teman kami yang tidak hadir, kami tidak tahu, tapi Tuhan yang mengetahui dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Pak Manik juga Tuhan memberkati dalam pelayanannya, buat istri dan anak-anaknya Tuhan memberkati. Makasih ya Tuhan, kami serahkan semua kami dalam tangan-Mu, orang-orang tua kami yang ada di FM ini Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Opung, kami berdoa untuk Ibu Grace, Tuhan memberkati mereka. Dan Engkau berkata sampai putih rambut mereka tetap Allah yang menggendong mereka. Makasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan taruh kami di bangsa ini. Tuhan mau supaya kami berdoa untuk bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, biar juga mereka diselamatkan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Karena kami percaya firman berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kami raih mereka dalam nama Yesus dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan, berikan damai sejahtera untuk bangsa ini Tuhan. Pemilihan yang akan dilakukan Tuhan, siapapun yang Tuhan pilih untuk bangsa ini sebagai presiden, Tuhan pasti memberkati mereka.
Karena kami cuma berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk dokter, suster, Tuhan memberkati ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka berikan kesabaran, hikmat-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, biar melalui mereka Tuhan, pasien-pasien boleh disembuhkan, dan berikan mereka juga untuk mengasihi pasien-pasien dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami yang kami naikkan pada sore menjelang malam ini, Tuhan sudah dengar, dan Tuhan sudah menjawabnya. Itu keyakinan kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, Dia awan-awannya permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati kita semua. Ya, bless. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bincang-bincang, mau yang bertanya, silakan. Siapa yang mau duluan, boleh.